Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mis harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke nak, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita materi bahasa Arab. Qabla nabda darsana hayya naqra doa. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Miss berharap kakak dan abang ikuti videonya dari awal sampai akhir ya nak. Insya Allah akan memudahkan kakak dan abang untuk memahami materinya. Oke nak, kita mulai ke materi selanjutnya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang al-mihnatu. Ulangi ya nak, al-mihnatu. Artinya profesi. Apa itu profesi? Iya, profesi itu adalah pekerjaan ya nak. Miss ulangi ya, al-mihnatu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyebutkan macam-macam profesi dalam bahasa Arab. Kemudian Miss harap kakak dan abang mampu mengubah benda yang tunggal menjadi musanna atau benda yang jumlahnya satu menjadi dua. Kemudian Miss harap kakak dan abang mampu membuat kalimat sederhana menggunakan isim isyarah ya, atau kata tunjuk. Oke, tetap semangat anak-anak Miss. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk memahami pelajaran kita hari ini ya nak. Oke, jadi ada begitu banyak jenis pekerjaan yang ada di Indonesia ini ya nak. Jadi ini ada beberapa yang akan kita pelajari bahasa Arabnya. Nah, yang pertama itu dokter. Dokter itu kerjanya apa nak? Iya, dokter itu mengobati pasien ya nak, mengobati pasien. Nah, itu ada garis-garis putus-putus kan, kemudian satu laki-laki. Artinya bahasa Arab dokter jumlahnya satu dan jenis kelaminnya laki-laki adalah tobibun ya nak, tobibun. Kemudian kalau diubah menjadi dua, maka tambahkan alif dan nun di huruf terakhir. Kemudian banyak yang tadi bun dirubah jadi fathah, jadilah dia tobibani ya nak, tobibani. Jadi tobibun satu dokter laki-laki, kalau tobibani dua dokter laki-laki. Nah kemudian tobibatun, nah itu ada bacaannya satu perempuan. Artinya bahasa Arab dokter untuk jumlahnya satu dan jenis kelaminnya perempuan adalah tobibatun. Ulangi nak, tobibatun. Gampang ya nak, tinggal tambahkan tamar butoh atau tayang bulat di akhirnya saja ya. Dan huruf terakhir yang tadi awalnya bun dirubah dulu jadi fathah, maka tobibatun. Nggak boleh tobibun, tobibutun, nggak boleh ya nak, harus diubah dulu huruf terakhirnya menjadi baris fathah, jadilah dia tobibatun. Nah kalau dua dokter dan jenis kelaminnya perempuan, tobibatani. Nah lihat nak, yang semula tanya berbentuk bulat dirubah tanya seperti tak biasa, kemudian tambahkan alif dan ni ya nak, jadilah dia tobibatani. Nah contoh kalimatnya itu ada kata tunjuknya ya nak. Ingat, kata tunjuk itu ada dua. Yang pertama itu untuk lil mufrad atau untuk yang tunggal atau satu, kemudian untuk yang musanna yang jumlahnya dua ya. Hadza jadi hadani, hadhihi jadi hatani, dzalika jadi dzanika,
tilka jadi tanika. Nah itu contohnya adalah hadani tabibani. Artinya ini 2 dokter jenis kelaminnya laki-laki. Berarti yang ditunjuknya adalah 2 orang dokter dan jenis kelaminnya laki-laki. Maka bahasa Arabnya hatani tabibani. Oke nak, itu nanti insya Allah sampai bawah, sampai nanti profesi yang terakhir itu sama ya nak, sama dia polanya ya. Oke, kemudian arsitek. Arsitek itu tugasnya apa nak? Iya, biasanya arsitek ini adalah membuat rancangan bangunan ya nak, merancang. Jadi biasanya dia menggambar rancangan bangunan. Nah bahasa Arabnya muhandisun. Ulangi ya, muhandisun. 1 laki-laki ya, jumlahnya 1 dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian muhandisani ya, muhandisani. 2 arsitek jenis kelamin laki-laki. Muhandisatun, artinya 2 arsitek jenis kelaminnya 1 arsitek jenis kelaminnya perempuan. Kemudian muhandisatani, arsitek jumlahnya 2 dan jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah contoh kalimatnya hatani muhandisatani ya, artinya ini 2 arsitek ya, arsiteknya perempuan. Jadi kalau kata tunjuk yang kita gunakan itu untuk yang laki-laki, maka kata bendanya juga untuk yang laki-laki ya nak, jangan berlawanan ataupun jangan digabung-gabungkan. Laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan harus dengan perempuan. Oke, kemudian nelayan. Nah nelayan ini tugasnya menangkap ikan ya nak, menangkap ikan di laut. Jadi kenapa kakak bisa makan ikan laut tadi pagi, itu karena adanya pekerjaan si nelayan itu ya, yang menangkap ikannya. Oke, bahasa Arabnya soyadun ya, soyadun. 1 nelayan laki-laki, soyadani, soyadani. 2 nelayan jenis kelamin laki-laki. Kemudian soyadatun, 1 nelayan jenis kelamin perempuan, soyadatani. 2 nelayan jenis kelaminnya perempuan. Kemudian contoh kalimatnya dhanika soyadani, itu 2 nelayan laki-laki ya nak. Oke, ingat yang berubah itu hanya huruf terakhir ya nak, kayak soyadun. Jadi yang berubah dunnya aja, soyanya nggak boleh berubah-ubah ya nak. Oke, masuk kita yang selanjutnya, pelaut ya. Pelaut, Miss, apa bedanya pelaut dengan nelayan, Miss? Jadi nak, nelayan itu dia menangkap ikan ya di laut, sedangkan pelaut ini dia yang mengendarai ataupun supirnya, atau biasanya kita sebut nahkodanya ya nak, pelaut. Oke, bahasa Arabnya baharun. Ikuti ya nak, baharun. 1 pelaut laki-laki, baharoni. 2 pelaut jenis kelamin laki-laki, baharotun. 1 pelaut jenis kelamin perempuan, baharotani. 2 pelaut jenis kelamin perempuan. Nah contoh kalimatnya hadza baharun, artinya ini seorang pelaut ya, laki-laki jenis kelaminnya. Oke. Nah next, pandai besi. Pandai besi ini dia pekerja keras ya nak, artinya dia itu membuat besi ya, membuat besi nanti bisa menjadi parang, kemudian bisa jadi cangkul, bisa menjadi apa misalnya periuk misalnya ya. Oke, ada lagi misalnya membuat besi misalnya diolah menjadi celurit misalnya ya nak. Oke, itu namanya pandai besi atau tukang besi ya nak. Bahasa Arabnya haddadun,
tukang besi, jenis kelaminnya laki-laki, jumlahnya 1. Oke, haddadani, 2 pandai besi, jenis kelamin laki-laki. Kemudian haddadatun, pandai besi, 1 orang pandai besi, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian haddadatani, ya 2 orang pandai besi, jenis kelaminnya perempuan. Nah, contoh kalimatnya, hadhihi haddadatun, ini seorang pandai besi, jenis kelaminnya perempuan ya nak. Kemudian selanjutnya pedagang ya. Pedagang ini bahasa Arabnya itu tidak asing loh Kak, tidak asing loh ya. Bahasa Arabnya tajirun. Ya, ulangi ya nak, tajirun. Artinya 1 atau artinya seorang pedagang laki-laki ya nak, seorang pedagang laki-laki. Tajirun, biasa kan kita sebut tajir, ternyata tajir itu artinya pedagang. Kalau bahasa kita sehari, tajir itu artinya kaya ya nak. Insya Allah yang pedagang insya Allah nanti kaya-kaya ya nak, amin. Oke, nah tajirani, 2 pedagang laki-laki. Kemudian tajirotun, seorang pedagang perempuan. Tajirotani, 2 orang pedagang berjenis kelamin perempuan. Kemudian contoh kalimatnya, hadani tajironi, ini 2 pedagang laki-laki. Oke, next, buruh. Buruh ini adalah pekerja ya nak, pekerja. Bahasa Arabnya amilun. Amilun. Jadi seorang buruh laki-laki, bahasa Arabnya amilun. 2 orang buruh laki-laki, amilani. Amilani. Seorang buruh perempuan, amilatun. 2 orang buruh perempuan, amilatani. Oke, contoh kalimatnya, dzanika amilani, itu 2 buruh laki-laki. Oke, next, pelayan. Ya, pelayan ini nak biasa kita temukan di restoran ya, di kafe misalnya, atau misalnya di tempat tongkrongan. Nah, pelayan yang melayani kita ya, atau misalkan di hotel ya. Oke, bahasa Arabnya khadimun, seorang pelayan laki-laki, bahasa Arabnya khadimun. Seorang pelayan 2 orang pelayan laki-laki, khadimani. Seorang pelayan perempuan, khadimatun. 2 orang pelayan perempuan, khadimatani. Nah, contoh kalimatnya, tilka khadimatun, itu seorang pelayan perempuan. Oke, next, petani. Petani ini kerjanya di sawah ya nak. Setiap pagi dia berangkat ke sawah untuk melihat tanamannya atau melihat padinya yang di sawah. Oke, bahasa Arabnya seorang petani laki-laki, fallahun. Ulangi nak, fallahun. Nah, 2 orang petani laki-laki, fallahani. Fallahani. Seorang petani perempuan, fallahatun. Fallahatun. 2 orang petani perempuan, fallahatani. Contoh kalimatnya, tanika fallahatani, itu 2 petani perempuan. Oke, sekarang pilot. Nah, pilot ini tugasnya itu adalah menerbangkan pesawat ya nak. Jadi tanpa ada pilot, pesawatnya nggak bisa terbang ya. Oke, bahasa Arab seorang pilot laki-laki, toyarun. Ikuti ya nak, toyarun. Nah, 2 orang
pilot laki-laki toyaroni. Toyaroni. Kemudian pilot, ya, seorang pilot perempuan toyarotun, ya, toyarotun. Dua orang pilot perempuan toyarotani. Contoh kalimatnya dzalika toyaroni. Itu zanika ya nak, zanika toyaroni. Artinya itu dua orang pilot laki-laki ya nak, itu salah ya nak. Oke, nah sekarang polisi. Nah polisi ini dia biasanya mengatur lalu lintas, kemudian menangkap yang berbuat kriminalitas ya, yang pencuri misalnya, pencopet ya. Oke, bahasa Arabnya itu seorang polisi laki-laki syurtiyun, ya, syurtiyun. Dua orang polisi laki-laki syurtiyani, syurtiyani. Nah, seorang polisi perempuan syurtiyatun. Biasanya kalau polisi yang berjenis kelamin perempuan disebut polwan ya nak. Nah kalau untuk polwan bahasa Arabnya syurtiyatun, syurtiyatun. Nah kalau untuk dua orang syurtiyatani, syurtiyatani. Contoh kalimatnya tilka syurtiyatun. Itu seorang polwan. Ya, kalau dibilang polwan pasti kita udah tahu ya jenis kelaminnya ya nak. Nah kemudian tentara. Tentara bahasa Arab seorang tentara laki-laki jundiyun, ya, jundiyun. Dua tentara jenis kelamin laki-laki jundiyani, jundiyani. Nah kalau untuk seorang tentara berjenis kelamin perempuan jundiyatun, jundiyatun. Untuk dua tentara berjenis kelamin perempuan jundiyatani, jundiyatani. Oke, next. Tukang cukur. Nah tukang cukur ya nak, biasanya tukang pangkas ya. Bahasa Arab seorang tukang cukur adalah halakun, halakun. Nah itu untuk seorang bayi laki-laki. Nah sekarang seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan misalnya halakani, halakani. Nah itu dia. Nah kalau misalkan tukang cukurnya perempuan maka bahasa Arabnya halakotun, halakotun. Nah kalau untuk yang jamaknya ya, jamak halakota, halakotani, halakotani. Itu dua perempuan. Kemudian contoh kalimatnya tanika halakotani. Itu dua tukang cukur jenis kelamin perempuan. Nah kemudian next penjahit ya. Penjahit dalam bahasa Arab seorang penjahit laki-laki khayyatun, khayyatun. Dua orang penjahit laki-laki khayyatani, khayyatani. Penjahit satu orang perempuan khayyatatun, khayyatatun. Nah penjahit untuk 3 orang atau lebih perempuan khayyatatani, khayyatatani. Contoh kalimatnya zanika khayyatatani. Itu dua penjahit jenis kelaminnya laki-laki ya nak. Kemudian wartawan. Wartawan ini biasanya yang cari-cari informasi ya nak, cari-cari berita.
Oke, bahasa Arab seorang wartawan laki-laki adalah sohafiyun. Sohafiyun. Nah, untuk dua orang laki-laki sohafiyani. Sohafiyani. Kemudian satu orang wartawan jenis kelaminnya perempuan, sohafiyatun. Sohafiyatun ya nak, bukan Sofiyah, beda ya. Nah, untuk dua wartawan jenis kelamin perempuan, sohafiyatani. Nah, contohnya ini dua wartawan, hatani sohafiyatani, dan jenis kelaminnya itu perempuan ya nak. Hatani sohafiyatani. Oke, itulah dia beberapa nama-nama atau macam-macam profesi yang ada di Indonesia yang sudah ada bahasa Arabnya. Oke, Miss harap rajin-rajin dibaca. Insya Allah kita akan bertemu lagi setelah ujian akhir semester ya nak. Miss hanya sekedar mengingatkan bahwasanya nanti ketika ujian akhir semester diusahakan itu jangan ada yang kosong ya nak, harus diisi. Oke, nah tugas kita kali ini adalah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi Miss udah sediakan bahasa Indonesianya, tugas kakak dan abang adalah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contoh, itu 2 polwan. Apa bahasa Arabnya? Berarti polwan itu kan polisi perempuan atau polisi wanita. Kemudian yang kedua, ini seorang penjahit. Nah, gampang kan ya. Kemudian yang ketiga, itu tukang besi jenis kelamin laki-laki. Nah, gampang kan nak? Insya Allah gampang kalau kakak dan abang mengikuti videonya dari awal ya nak. Oke. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Miss harap kakak dan abang paham pembelajarannya, dan kalaupun ada yang belum paham boleh ditanya melalui WA ya nak. Jangan segan, jangan malu, silakan ditanya melalui WA Miss Udi. Oke, hayya naktafi darsana biqiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita seraya melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa, sampai bertemu kembali. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.